Puji Tuhan. Tema pada kesempatan kali ini adalah tentang jangan pernah kecewa. Kita dasari dalam kebenaran firman Tuhan. Terambil di dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Sekali lagi, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Haleluya. Kata jangan pernah kecewa. Kata kecewa dalam bahasa Yunani tertulis kata skandaliste. Dalam bentuk pasif dari kata skandaliso. Yang artinya dari kata tersebut adalah tersinggung, terlukai perasaannya, tersandung oleh seseorang atau sesuatu. Dalam hal ini saat kita kecewa terhadap sesama manusia adalah hal yang biasa terjadi. Karena manusia mudah sekali berubah. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita kecewa. Ketika orang lain ingkar janji, kita kecewa. Ataupun ketika kita didustai, kita pun menjadi kecewa. Sangatlah jelas banyak hal yang sering kali membuat kita kecewa. Itulah manusia, mudah sekali kecewa dan juga mengecewakan. Yang perlu kita ingat adalah yang tidak sepatutnya, janganlah kita kecewa kepada Tuhan. Namun, kecewa kepada Tuhan malah seringkali dilakukan oleh banyak orang. Bahkan setiap kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Cobalah kita evaluasi diri kita masing-masing atau pribadi lepas pribadi. Pernahkah Tuhan mengecewakan kita? Pernahkah kita menyalahkan Tuhan? Jawabannya sudahlah sangat jelas bahwa tidak sekalipun Tuhan mengecewakan kita. Kasih-Nya, kuasa-Nya, cintanya, dan perkataannya tidak pernah berubah. Sebaliknya, cobalah hitung berapa kali kita mengecewakan Tuhan. Sungguh pasti tiada terhitung banyaknya kita mengecewakan Tuhan. Saat ketika doa-doa kita belum dijawab. Apalagi saat ketika kita dihadapan pada masalah atau situasi yang berat, kita pun langsung bisa kecewa kepada Tuhan. Dalam hal ini ada 3 contoh cerita yang menarik di dalam Alkitab. Yang pertama, seorang muda yang kaya. Ketika diperintahkan Tuhan Yesus untuk menjual seluruh hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin, seorang muda yang kaya menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kedua, orang-orang Nazaret yang menolak Yesus. Sesaat ketika Tuhan Yesus pulang ke kampung halamannya di Nazaret, bukannya disambut dengan antusias, tetapi mereka kecewa dan menolak Dia. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis. Ketika berada di penjara dan dalam tekanan yang berat dan rasa kecewa sempat timbul dalam hati Yohanes Pembaptis. Apa sebabnya? Mungkin karena Tuhan Yesus tidak secara terus terang menyatakan diri bahwa Ia adalah Mesias yang sedang dinanti-nantikan oleh umat. Sehingga Yohanes pun menyuruh murid-muridnya untuk bertanya langsung, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Tetapi dalam hal ini, dalam perkembangannya Yohanes Pembaptis menyadari dan memahami siapa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus tersebut. Terus bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akhirnya memahami siapa Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita tidak menjadi kecewa? Pernahkah kita menyalahkan Tuhan? Yang pasti janganlah pernah sekali-sekali kita malah menyalahkan Tuhan. Sebab ingatlah tidak pernah sekalipun Tuhan memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Dalam Matius pasal yang ke-7
ayat 9 sampai ke 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Dan sungguh tiada terhitung banyaknya kasih setianya, dan rahmatnya selalu baru setiap saat. Dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22-24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Haleluya. Dan setiap masalah atau ujian dan pencobaan yang kita hadapi, yang kita alami, itu mutlak bukan dari Tuhan. Sekali lagi, itu mutlak bukan dari Tuhan, tetapi dari diri kitalah yang memulainya. Sebab di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 13-15, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sekali lagi, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, marilah kita dalam keadaan apapun, janganlah pernah kecewa kepada Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan. Dan marilah kita kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan juga firman-firman-Nya. Serta milikilah keyakinan yang teguh pada Roh Kudus yang pasti sanggup menolong, menghibur, memberkati baik secara jasmani, jiwani, rohani kita. Sebab apa? Sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami diajar untuk tidak pernah mengecewakan Tuhan. Tidak pernah menyalahkan Tuhan. Sekali lagi kami mau Tuhan seturut, seirama, seiring dengan kuasa firman-Mu. Sehingga kami tetap pegang teguh firman-firman-Mu. Sehingga Engkau mampukan setiap pribadi lepas pribadi di antara kami. Mampu Roh Kudus menolong kami, menghiburkan kami, menguatkan kami. Memberikan terobosan jalan keluar. Sehingga kami hidup di dalam segala kelimpahan. Baik secara jasmani, jiwani, dan rohani. Di dalam nama Yesus berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, usaha mata pencarian, pekerjaan, apapun Engkau jadikan berhasil di dalam nama Yesus. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa Indonesia dan kota Malang dan sekitarnya, berkati kami semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Percaya.